Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini selamat dari Subang Buya. Subhanallah, Masya Allah. Silakan. Buya, ini mau bertanya Buya. Silakan. Saya sebenarnya adalah alumni dari mengambil jurusan ilmu koperasi Buya. Masya Allah. Jadi saya ingin mau menanyakan Buya, selama ini saya mempelajari ilmu koperasi itu kebanyakan itu saya kan udah lulus dari 98 Buya. Setelah saya pelajari itu kan kebanyakan riba Buya. Ya, saya ingin menanyakan kepada Buya, bagaimana membentuk koperasi yang syariah itu kayak apa Buya? Karena apa? Koperasi yang di Indonesia itu kebanyakan bergeraknya itu kebanyakan di bidang koperasi simpan pinjam Buya. Jadi yang ingin kami tanyakan, bagaimana membentuk koperasi yang syariah? Di situ kegiatannya ada simpan pinjam, ada kegiatan usaha perdagangan. Jadi bagaimana Buya? Sedangkan kami mengingat masa lalu itu merasa berdosa gitu. Kenapa saya mengambil ilmu kayak begitu gitu Buya? Itu mungkin pertanyaan dari saya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu perkoperasian itu semuanya sama. Ilmu bagaimana mengembangkan tentang perekonomian. Urusannya adalah bagaimana ayat teori-teori ekonomi dan sebagainya yang ada. Kemudian ya masalah pinjam meminjam dan mengembangkan modal yang ada dan sebagainya. Secara umum adalah sama, nggak ada beda. Akan tetapi yang membedakan nanti adalah kesadaran Anda. Tinggal Anda sodorkan ilmu Anda yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini mana yang syar'i dan mana yang tidak syar'i. Bahkan kami sangat bangga kalau ada alumni, ada doktor-doktor, pakar ekonomi yang selama ini di dunia yang banyak riba konvensional misalnya, kemudian berhijrah, wah enak, beliau punya ilmu tinggal mengislamkan saja. Jadi pinjam meminjam dalam Islam ada kok. Mana yang mengatakan tidak ada? Dalam Islam ada pinjam meminjam. Tapi diatur dalam Islam dalam pinjam meminjam hendaknya kita tumbuhkan semangat tolong menolong. Jangan memanfaatkan. Sebab orang pinjam meminjam kalau asas manfaat dihadirkan menjadi orang kejam. Sehingga tidak memberikan pertolongan. Bahkan kadang malah menjadikan kesempatan. Wah dia sakit orang tuanya. Pasti mau kita beri mahal. Nah itu. Akhirnya menjadi sifat jahat. Tapi dalam Islam dihadirkan. Kalau ada orang pinjam meminjam maka hendaknya asas yang dihadirkan adalah asas memberikan pertolongan. Kalau urusan bisnis nanti lain, ada murabahah dan sebagainya. Jadi, saya bangga dengan Anda, kesadaran Anda untuk kenal syariat. Ilmu Anda akan bermanfaat. Maka hijrahlah Anda ke lingkungan yang syar'i. Ilmunya sama, cara ngitungnya sama, hanya nanti adalah beberapa transaksi yang tidak Islami akan dirubah menjadi transaksi yang syar'i. Bahkan kami pernah bertemu dengan beberapa orang juga yang mereka adalah asal daripada keahlian seperti Anda ini. Mereka adalah pakar-pakar dalam ilmu ekonomi tapi yang tidak ada dasar syariatnya. Ingin mengislamkan syariat. Mudah. Tinggal beberapa transaksi yang dikatakan ulama haram ditinggalkan. Dikasih alternatif lain yang serupa tapi tak sama. Sehingga yang semula haram jadi halal. Makanya muncul bank syariat itu sebetulnya adalah ingin menghadirkan transaksi-transaksi tandingan pengganti daripada transaksi yang haram. Hasilnya nanti sama. Hasilnya sama, tapi caranya berbeda. Cara itu menjadikan halal haram. Orang mencari nafkah untuk anak istrinya mencuri. Dapat nafkah untuk anak istrinya, tapi kan haram. Yang satu mencari nafkah dengan bercocok tanam, sama. Hasilnya 1 juta, 1 juta. Tapi karena cara yang salah menghasilkan satu hasil yang haram. Sama dalam urusan ekonomi koperasian. Kalau caranya benar, hasilnya juga benar. Maka transaksi adalah cara bagaimana memindah hak milik atau dalam urusan utang piutang dan seterusnya. Jadi Anda tidak usah ragu, ilmu Anda akan bermanfaat. Anda tidak usah menyesal. Justru kami mencari orang-orang seperti Anda yang mahir, jago dalam ilmu perbankan, perkoperasian, lembaga keuangan yang hebat, lalu masuk wilayah Islam, kemudian setelah itu mengislamkan ilmu-ilmunya tersebut. Nah inilah. Karena Islam harus maju. Dan nanti ada transaksi-transaksi, tidak semua transaksi yang ada di perkoperasian yang Anda pelajari salah kok. Bahkan banyak juga yang benar dan kita harus ambil itu semuanya.
Tinggal ada beberapa poin saja yang ada ribanya, kemudian tidak sah dan sebagainya. Itu yang perlu dirubah gitu saja. Anda tidak usah menyesal, tapi justru Anda berbangga telah Allah beri kesempatan untuk belajar ilmu ekonomi seperti itu. Kemudian Anda pun punya kesadaran sampai Anda berani bertanya, maka Anda terus ayo tingkatkan keimanan, kerinduan untuk kebaikan. Bergabunglah Anda dengan koperasi-koperasi yang sudah syar'i. Di situ pasti ilmu Anda akan bermanfaat. Syaratnya satu, Anda patuh dengan petuah ulama. Mengalahkan petuah profesor-profesor ekonomi yang Anda ketahui. Harus begitu. Jangan sampai kebalik. Artinya apa? Kalau sudah ulama mengatakan haram, maka ketahuilah Anda hindari. Lalu bagaimana? Ada namanya takyif fikih, akan dirubah transaksinya agar semuanya menjadi halal. Itu saja insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.